Oke, sekarang kita akan lanjut materinya. Nah, pembahasan sekarang yaitu medan magnet pada kawat yang melingkar ya. Nah, kawat melingkar. Jadi, kalau pada video sebelumnya kita bahasnya tentang kawat lurus ya, pada kawat yang lurus. Nah, sekarang kita masuk ke kawatnya melingkar gitu. Baik, ada beberapa kategori ya. Nah, tiga saja. 1, 2, 3. Nah, ini kita fokus dulu pada medan magnet kawat melingkar, di mana kita menentukan kuat medan magnet yang ada di titik tengahnya. Nah, di titik 0 atau titik tengahnya ya. Nah, ada tiga rumus yang bisa kita gunakan tergantung pada kondisi bentuk soalnya. Rumus yang pertama yaitu B sama dengan mu 0 dikali I ya di per 2A. Nah, mu 0 yaitu konstanta, yaitu 4V dikali 10 pangkat min 7 dikali I itu adalah arus ya, arus listrik. Nah, A itu adalah jarak. Nah, jarak maksudnya jarak dari sini ya ke titik tengah ini ya, ke titik tengah ini. Nah, ini kalau seandainya dia lingkaran penuh tapi cuman satu, jumlah lilitan kawatnya cuma satu gitu. Oke. Nah, bagaimana kalau seandainya jumlah lilitannya ada banyak, itu misalnya ada 3 nih, 1, 2, 3 atau 4 atau 5 gitu kan. Nah, maka kita gunakan rumusnya sama sih, hampir sama dengan yang ini. Hanya saja ini kita tambah dikalikan dengan n itu adalah jumlah lilitannya. Nah, jumlah lilitannya. Jadi nanti dikalikan saja. Misalnya sini udah dapat ya. Lalu kita kalikan dengan berapa jumlah lilitannya. Nah, gitu. Kemudian kalau yang ketiga rumusnya yaitu digunakan kalau dia tuh lingkarannya tidak lingkaran penuh ya. Nah, maka kita gunakan B sama dengan mu 0 dikali I per 2A. Nah, ini sama dengan rumus yang di atas ya. Nah, dikali dengan theta per 360 derajat. Nah, theta di sini adalah sudut yang terbentuk di sini. Misalnya contoh seperti ini. Ini kan dia tidak lingkaran penuh ya, tidak lingkaran penuh nih. Nah, seperti ini. Sep. Nah, arusnya mengalir ke sini. Nah, jadi dia tidak lingkaran penuh. Kalau lingkaran penuh kan 360 derajat kan. Nah, kalau 360 derajat dicoret 360 derajat. Jadi nggak ada sudutnya. Nah, tapi karena ini ada sudutnya, anggaplah di sini terbentuk sudut 90 derajat misalnya ya. Nah, maka nilai tetanya adalah, kan satu lingkaran penuh kan 360 derajat ya. 360 derajat. Nah, lalu dikurangi dengan yang ini. Dikurang dengan 90 derajat. Maka itulah nilai tetanya. Artinya sudut yang ada yang tidak terpotong itulah yang kita hitung. Ya, nanti dikalikan dengan nilai yang mu 0 dikali I per 2A. Oke. Nah, mungkin kita tes saja sebagai contoh. Misal seperti ini. Ada sebuah lingkaran, kita beri contoh. Ini di titik ini kita ingin tahu berapakah nilai medan magnet di titik yang tengah ini. Nah, di mana di sini jaraknya kita bikin 2 cm, ngalir arus sebesar 4 ampere itu. Nah, pertanyaannya berapakah nilai B-nya? Baik. Nah, karena ini satu lingkaran penuh, maka langsung saja mu 0 dikali A dikali I dibagi 2 dikali A. Gitu kan? Nah, ini kita anggap jumlah lilitannya cuma satu. Nah, kalau jumlah lilitannya cuma satu, kita gunakan rumus yang ini. Jadi kita masukkan angka-angkanya. Mu 0 sudah kita tahu, yaitu nilainya 4V dikali 10 pangkat min 7. I nya adalah 4 ampere. 4 dibagi 2 dikali, nah A nya kan jarak nih dari sini ke sini 2 cm, berarti kita ubah ke meter dulu, maka menjadi 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, jadi 2 kali 10 pangkat min 2. Nah, ini bisa kita coret ya, 2 kali 2 sama dengan 4, ini juga dengan 4, jadi kita coret saja. Maka tinggal 4V dikali 10 pangkat min 7 dibagi 10 pangkat min 2. Maka jadinya 4V dikali 10 pangkat min 7 dikurang min 2. Jadi 4V dikali 10 pangkat min 7 ditambah 2. Ini 4V kali 10 pangkat min 5 Tesla. Nah, seperti itu. Oke. Nah, bagaimana kalau seandainya
diketahui ternyata itu ada 10 lilitan. Nah, jika diketahui ada 10 lilitan, maka tinggal kita kalikan saja. Ini dikali 10 ya. Dikali 10, maka jadinya 40 V dikali 10 pangkat min 5 Tesla. Nah, gitu. Mudah ya. Baik. Nah, sekarang kita masuk contoh soal yang dia tidak satu lingkaran penuh ya. Misalnya contoh seperti ini ya. Nah, ini nah, arus listriknya mengalir ke sini. Oh ya, untuk yang soal yang tadi kalau ditanyakan kemana arah medan magnetnya, ingat tentang kaidah tangan kanan kemarin ya pada video sebelumnya. Nah, jadi kalau dia lingkaran seperti ini, nah gitu ya. Nah, kemudian arusnya di sini. Bayangkan kalian sedang menggenggam kawat yang ini, maka jari jempol kalian ke atas. Nah, maka jari keempat jari kalian itu arahnya kemana? Nah, menghadap ke sini ya. Nah, titik. Nah, sedangkan di sini masuk. Di sini masuk, di sini keluar. Nah, maka jawabannya adalah keluar dari kita itu atau arahnya keluar. Kalau ini namanya arah ke dalam ya. Kalau ini namanya arahnya keluar karena dia mengarah ke kita ya, mengarah ke pembaca. Nah, jadi ini arahnya itu ke luar. Baik, saya lanjutkan. Nah, sekarang kalau bentuknya seperti ini tadi ya. Ini sudut yang ini yaitu 120 derajat. Nah, gitu. Pertanyaannya adalah berapakah nilai B pada titik di sini? Nah, berapakah nilai medan magnet pada titik B itu? Ya. Nah, jadi caranya sama pakai rumus yang ini, cuman dikalikan dengan tetanya, yaitu B sama dengan min 0 dikali I per 2 dikali A. Nah, dikalikan dengan theta per 360 derajat. Oke, kita masukkan angka-angkanya. Oh ya, banyak yang belum diketahui nih. Ini saya bikin 4 ampere saja. Kemudian apalagi ya? Jaraknya berapa kita bikin di sini? Misalnya ini jaraknya dari sini ke sini ya. Nah, kita bikin sama 2 cm sama kayak tadi ya. Maka 4V dikali 10 pangkat min 7 dikali 4 ya dibagi 2 dikali ini jaraknya 2 cm ya. A 2 cm, jadi kita ubah jadi 2 kali 10 pangkat min 2 meter, maka jadinya 2 kali 10 pangkat min 2 ya, dikalikan dengan sudutnya berapa? 120 derajat ya. Nah, 120 derajat itu kita masukkan ke sini. Nah, oke, dibagi 360 derajat. Nah ya, oh ya, ini kan kita belum tahu nih sudutnya. Ini kalau tetanya belum diketahui, nah kalian cari dulu. Nah, ini sudah diketahui tetanya itu 120 derajat. Nah, maka kita lanjutkan. Kita bagikan saja. Jadi kita kali dulu 2 kali 2 4 kita bisa coret. Maka tinggal 4V dikali 10 pangkat min 7. Ini 10 pangkat min 2. Nah, ini 120 derajat, 360 derajat. Sama-sama kita bagi 60 ya. Sama-sama bagi 60. Maka jadinya dapat 2 ya. 2 per 6. Nah, atau kita ganti jadi 1/3 boleh juga. Nah, gitu. Maka kita bagikan jadi 4V dibagi 3 itu 4V per 3 dikali 10 pangkat min 7. Nah, ini karena min 7 dibagi min 2 pangkatnya berarti min 7 dikurang min 2 ya, berarti min 7 ditambah 2 sama dengan min 5. Nah, min 5 Tesla. Oke, seperti itu ya. Baik, nah ini untuk tambahan ya, catatan untuk kalian. Kalau seandainya di sini ya, nah saya kan bikin kalau tetanya 360 derajat dikurang 90 derajat ini. Sementara ini langsung saja saya masukkan ini langsung ke sini gitu, tidak dikurangi. Kok bisa seperti itu? Nah, jadi perbedaannya
kan karena ini lingkaran. Nah, ini di sini. Nah, ini 120 derajat. Nah, kalau ini jelas tetanya. Jelas teta. Nah, kalau yang tadi ya seperti ini. Kita ulangi. Nah, gini. Nah, ini kan yang sudut itu adalah, nah ini 90 derajat ya. Nah, kita gunakan yang ada di dalam lingkarannya. Yang ada di dalam lingkaran itu berapa? Nah, kalau 90 derajat ini di luar, makanya kita tidak gunakan ini sebagai theta. Ini bukan theta ini. Nah, maka thetanya adalah yang di dalam ini berapa? Itu 360 derajat dikurang 90 derajat yang di luar. Makanya kita dapat 240 ya. Nah, gitu. Nah, sekarang kan kita ini karena kan ini sudah di dalam lingkaran nih. Di dalam lingkaran maka theta. Makanya kita langsung masukkan ke rumus B sama dengan mu 0 dikali I per 2A. Theta per 360 derajat. Nah, seperti itu. Itu bedanya ya. Kalau dia sudutnya sudah di dalam lingkaran, kita gunakan langsung. Kalau sudutnya di luar lingkaran, maka kita kurangi. Baik, itu saja tentang menentukan medan magnet pada kawat yang melingkar dengan sudut yang penuh 360 derajat atau dengan sudut tertentu. Nah, nanti kita akan lanjutkan tentang materi selenoida dan toroida. Oke, cukup.